Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cut Nurul Izati Anas dengan NIM 0730 0250 0043. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dari kelas TTC. Pada mata kuliah Praktikum Mineralogi dan Petrologi kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Berzelius golongan 7 dan 8. Untuk golongan 7, terdapat mineral fosfat, arsenat, dan vanadat. Fosfat atau PO4-tigamin disusun oleh 1 gugus fosfor dan 4 gugus oksigen. Umumnya, fosfat hadir sebagai mineral sekunder. Mineral sekunder adalah mineral yang terbentuk akibat proses pelapukan atau alterasi dari mineral primer atau mineral yang telah ada sebelumnya. Dan juga fosfat ini terbentuk oleh proses alterasi. Jadi proses alterasi sendiri itu adalah proses perubahan komposisi mineralogi batuan dalam kondisi padat sebagai akibat adanya pengaruh suhu dan tekanan tinggi serta tidak dalam kondisi isokimia. Di alam terdapat beberapa bentuk fosfat, di antaranya fosfat primer, fosfat sedimenter, fosfat sekunder, dan juga fosfat guano. Yang pertama ada fosfat primer. Jadi fosfat primer ini itu dihasilkan dari hasil pembekuan magma. Yang kedua ada fosfat sedimenter. Fosfat sedimenter ini dia itu mengendap di batuan sedimen yang terletak di laut dalam. Yang ketiga ada fosfat sekunder. Fosfat sekunder ini adalah hasil dari pelarutan fosfat primer oleh air. Yang keempat ada fosfat guano. Fosfat guano ini adalah hasil akumulasi sekresi burung pemakan ikan dan kelelawar yang mengendap di dalam batuan gamping. Fosfat ini juga merupakan hasil produksi sedimen batuan fosfat dan sisa dari batuan beku yang kaya akan apatit. Contoh dari mineral fosfat adalah monasit, apatit, dan piomorfit. Selanjutnya ada mineral arsenat atau ASO4. Arsenat disusun oleh 1 gugus arsenik dan 4 gugus oksigen. Mineral ini termasuk langka dan memiliki warna yang cenderung mencolok. Arsenat sebagian besar ditemukan di daerah gunung berapi. Contoh mineral arsenat adalah eritrit, konikalsit, dan mimetit. Selanjutnya ada mineral vanadat atau VO4. Vanadat disusun oleh 1 gugus vanadium dan 4 gugus oksigen. Vanadat berbentuk tetrahedral, sangat langka, digunakan sebagai bahan utama uranium. Vanadat juga cenderung rapuh, dia itu memiliki kekerasan berkisar antara 2-3,5. Vanadat juga berwarna cemerlang. Contoh mineral vanadat adalah karnotit, deskloizit, dan vanadinit. Selanjutnya ada mineral yang ke-8 yaitu silikat atau SiO4 4-min. Mineral silikat ini terdiri dari 1 gugus silikat dan 4 gugus oksigen. Silikat merupakan komponen penyusun kerak bumi. Jadi, silikat ini tuh menempati proporsi sebesar 92% dari unsur-unsur penyusun kerak bumi. Senyawa silikat dan oksigen membentuk struktur ikatan silika tetrahedron. Jadi, jenis ikatan yang terjadi antara oksigen dan silika itu adalah 50% ikatan ionik dan 50% ikatan kovalen. Jadi, berdasarkan cara penggabungan tetrahedran silika dan penggunaan bersama ion oksigennya, mineral silika itu dibagi lagi menjadi 6 kelompok kecil yang lebih spesifik. Nah, kelompok ini itu menunjukkan variasi berbagai kemungkinan struktur mineral dari si silikat tersebut. Ada 6, yaitu ada nesosilikat, sorosilikat, siklosilikat, inosilikat yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu piroksen dan amfibol, lalu filosilikat, dan lanjut ke tektosilikat. Yang pertama adalah nesosilikat. Jadi nesosilikat ini adalah struktur silikat paling sederhana yang terdiri atas unit tetrahedran silikat tunggal. Jadi unit tetrahedran silikatnya di nesosilikat ini hanya ada 1 atau tunggal. Yang kedua adalah sorosilikat. Sorosilikat ini adalah kelompok silikat yang dibentuk oleh 2 tetrahedron silikat atau silikat ganda.
Dua tetrahedralnya ini saling berbagi satu oksigen dengan rasio 2:7. Jadi sorosilikat ini dibentuk oleh dua tetrahedron dengan perbandingan 2:7. Lanjut yang ketiga ada siklosilikat, yaitu siklosilikat ini tuh menunjukkan pengulangan dari gugus sorosilikat yang menyusun rantai tertutup dalam bentuk cincin. Jadi ini adalah lanjutan dari sorosilikat. Sorosilikat akan menyusun rantai tertutup lalu membentuk cincin menjadi siklosilikat. Lalu ada inosilikat. Inosilikat ini dalam bahasa Yunani diartikan sebagai rangkaian atau rantai. Nah, inosilikat ini merupakan struktur silikat yang dicirikan oleh penggunaan bersama ion oksigen dalam bentuk rantai. Rangkaian tetrahedron silika berbentuk rantai ini kemudian digolongkan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada piroksen, yaitu dia itu adalah grup inosilikat yang dibentuk oleh ikatan tetrahedron silikat dalam bentuk rantai tunggal. Yang kedua ada amfibol. Jadi amfibol ini adalah grup inosilikat yang dibentuk oleh ikatan tetrahedron silikan dalam bentuk rantai ganda. Jadi inosilikat ini tuh penggunaan bersama ion oksigen dalam bentuk rantai, lalu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah piroksen dan yang kedua adalah amfibol. Nah, yang piroksen ini dia itu ikatan tetrahedron silikannya itu berbentuk rantai tunggal. Tetapi jika yang amfibol, ikatan tetrahedron silikanya itu dalam bentuk rantai ganda. Selanjutnya ada filosilikat. Filosilikat berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu filon atau daun. Jadi filosilikat ini adalah kelompok mineral dengan struktur kristal berlembar atau membentuk perlapisan atau layers. Filosilikat ini terdiri dari lembaran gugus tetrahedral dan oktahedral yang bergabung menjadi satu lapisan. Selanjutnya, lapisan ini akan saling berulang dan berikatan satu dengan yang lain membentuk unit kristal. Jadi filosilikat ini bentuknya berupa lembaran yang saling berulang dan berikatan satu dengan yang lain untuk membentuk unit kristal yang baru. Yang kedelapan adalah tektosilikat. Tektosilikat ini adalah gugus silikat yang oksigennya saling berikatan dengan oksigen tetrahedral lain yang membentuk kerangka 3 dimensi yang kompleks. Karena ikatan yang terbentuk antara silikat dan oksigen adalah ikatan kovalen yang kuat, maka mineral-mineral tektosilikat cenderung memiliki kekerasan yang tinggi. Jadi tektosilikat ini tuh gugus silikatnya itu dan oksigennya saling berikatan dengan oksigen tetrahedral yang lain. Nah, karena ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen, maka tektosilikat ini memiliki kekerasan yang tinggi. Contoh mineral dari silikat adalah kuarsa, feldspar, dan zeolit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.